Pengertian pengutipan. Pengutipan adalah tindakan menyertakan kata-kata, ide, atau informasi dari sumber lain dalam tulisan atau pidato Anda dengan mengacu pada sumber aslinya. Kemudian pengutipan itu punya beberapa fungsi. Jadi di sini saya ambil 6 fungsi. Yang pertama adalah memberikan kredit. Pengutipan memungkinkan Anda memberikan kredit kepada penulis asli atau sumber informasi yang Anda gunakan dalam tulisan atau presentasi Anda. Ini adalah praktik etis yang menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi orang lain. Jadi dengan kata lain, fungsi pengutipan itu untuk memberikan kredit tentang mengakui dan menghormati karya orang lain, serta menjaga integritas di dalam tulisan itu sendiri. Ini praktik penting dalam semua bentuk penulisan, baik itu artikel, ilmiah, esai, jurnalisme, terus ada juga konten online. Kemudian yang kedua, ada menguatkan argumen. Dengan mengutip sumber-sumber yang relevan, Anda dapat memperkuat argumen Anda. Pengutipan dapat digunakan untuk mendukung klaim atau pendapat yang Anda sampaikan dengan menggunakan bukti dari penelitian atau pandangan lain. Jadi fungsi pengutipan bagian ini tuh untuk karena membantu memperkuat klaim atau pandangan yang disampaikan di dalam tulisan itu sendiri, memainkan peran penting dalam membangun argumen yang kuat dan meyakinkan dalam tulisan. Kemudian yang ketiga, ada menyediakan bukti. Pengutipan adalah cara untuk menyediakan bukti yang kuat untuk pernyataan yang Anda buat. Ini memungkinkan pembaca atau pendengar Anda untuk melihat bahwa klaim Anda didukung oleh penelitian atau informasi yang sudah ada. Jadi fungsi pengutipan bagian menyediakan bukti itu untuk menunjukkan kebenaran atau kevalitan klaim atau pernyataan yang dibuat di tulisan itu sendiri. Misal untuk validasi klaim, terus konfirmasi fakta, menyusun argumen, terus menghindari kesalahan dalam interpretasi. Kemudian yang keempat ada membangun kredibilitas. Dengan mengutip sumber-sumber yang terpercaya dan otoritatif, Anda dapat membangun kredibilitas dalam tulisan atau presentasi Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset yang memadai. Kemudian yang kelima ada mencegah plagiarisme. Pengutipan membantu mencegah plagiarisme, yaitu tindakan mengklaim ide atau kata-kata orang lain sebagai milik Anda sendiri. Dengan merujuk pada sumbernya, Anda menunjukkan bahwa Anda menggunakan materi tersebut dengan etika. Jadi tindakan atau ide itu sendiri yang pertama ada mendukung klaim yang sebelumnya tadi yang saya sebutkan, kemudian ada validitas dan otoritas, terus mencegah plagiarisme, terus menyediakan rincian tambahan, menunjukkan literasi informasi, terus yang terakhir ada transparansi dan kejujuran. Kemudian yang terakhir ada memungkinkan pemeriksaan dan verifikasi. Pengutipan memungkinkan pembaca atau pemeriksa untuk melacak kembali informasi ke sumber aslinya. Ini memungkinkan mereka untuk memeriksa dan memverifikasi klaim atau data yang disampaikan. Pengutipan bagian ini tuh memainkan peran penting juga untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam tulisan atau penelitian dapat diperiksa, diverifikasi, dan dipercayai oleh pembaca dan peneliti lainnya. Ini merupakan praktik yang penting dalam menjaga integritas dalam dunia akademik dan penulisan ilmiah. Dari tujuan pengutipan, yaitu pengutipan ini memiliki beberapa tujuan penting. Itu yang pertama, satu, mendukung klaim. Pengutipan digunakan untuk mendukung klaim atau argumen yang dibuat dalam teks ini untuk memberikan bukti yang sah untuk mendukung pernyataan penulis. Yang kedua, menghormati sumber. Pengutipan juga digunakan untuk menghormati dan mengakui pekerjaan orang lain. Ini menunjukkan bahwa penulis menghargai kontribusi sumber asli. Yang ketiga, mencegah plagiarisme. Pengutipan membantu mencegah plagiarisme yang merupakan tindakan mencuri atau mengklaim pekerjaan orang lain sebagai milik Anda sendiri. Yang keempat, mendukung penelitian. Dalam penelitian ilmiah, pengutipan digunakan untuk merujuk ke sumber-sumber yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, membangun dasar teori dan menunjukkan pemahaman literatur yang
relevan. Selanjutnya yang kelima yaitu menyediakan informasi. Ya, menyediakan informasi ini tambahannya juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca seperti data, statistika, kutipan yang relevan, atau pandangan dari sumber yang berbeda. Yang keenam yaitu membantu validasi dalam penulisan akademis. Pengutipan digunakan untuk mendukung validasi argumen dan memperkuat kepercayaan supaya pembaca tetap terhadap kredibilitas penulisan. Kutipan bisa diambil dari buku, jurnal, artikel, majalah, dan surat kabar. Contoh kutipan dari buku adalah di sini saya akan menjelaskan dua saja tentang contoh penjelasan artikel, tujuan artikel, yaitu buku dan jurnal. Inilah berikut contoh-contoh pengutipan dari sebuah buku dalam format umumnya digunakan apa. Dalam teks ini yang pertama, menurut Smith 2019, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Menurut referensi Smith J 2019, pendidikan dan masa depan, peran pendidikan dalam pembentukan masa depan. Itulah contoh-contoh dari pengutipan sebuah buku. Pastikan untuk menyesuaikan format pengutipan sesuai dengan pedoman yang digunakan seperti apa. Itu harus tergantung pada kebijakan Anda sendiri ya. Yang kedua, ini adalah contoh pengutipan dari sebuah artikel jurnal beserta penjelasannya. Ini adalah contoh yang pertama. Menurut penelitian oleh Johnson dan Smith 2018, tingkat polusi udara di kota metropolitan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Dalam contoh ini kita mengutip penelitian digunakan oleh dua penulis, yaitu Johnson dan Smith tahun 2016. Kita menyebutkan tema temuan umum dari penelitian tersebut, yaitu peningkatan polusi udara di kota metropolitan. Penelitian ini memberikan informasi yang telah melakukan penelitian dan memberikan dukungan untuk pernyataan atau argumen yang kita sampaikan dalam tulisan kita. Berikan prinsip dalam pengutipan. Yang pertama, jangan mengubah kata-kata. Penulisan tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik penulisan dari kalimat aslinya ketika membuat kutipan langsung. Jika penulis ingin mengubah teknik penulisan kalimat yang dikutip, penulis bisa memberi keterangan bahwa ada perubahan dalam kalimat tersebut dan ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Jika kalimat yang dikutip terdapat kejanggalan atau kesalahan penulis, tidak boleh memperbaikinya, termasuk kutipan dari pendapat ahli, informasi penelitian atau teori tertentu. Meskipun kesalahan itu dalam hal keterbahasaan atau persoalan lain dalam naskah, penulis tetap tidak boleh memperbaikinya. Dan yang ketiga, jangan menghilangkan kalimat. Jangan menghilangkan kalimat tertentu saat mengutip sebuah kalimat dari karya tulis lain. Penulis tidak boleh menghilangkan kata atau kalimat tertentu sehingga menyebabkan perubahan makna, termasuk kutipan pendapat dari ahli. Etika dalam pengutipan. Yang pertama, akurat dalam menulis. Tidak ada kata kesalahan atau kesalahan dalam pengutipan. Yang kedua, jujur dalam menulis tanpa membohongi pihak lain atau pengutipan tersebut.
Ketiga, menjunjung tinggi tanggung jawab. Yang keempat, tidak boleh mengubah fakta dengan dugaan-dugaan yang tidak pasti. Kelima, tidak boleh menyembunyikan kebenaran dan menggunakan ambiguitas. Kutipan itu ada dua. Yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tak langsung. Saya akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini itu kalimat yang berada di dalam tanda kutip, lalu dia ditulis dengan menggunakan teknik salin tempel tanpa mengubah kalimat asli dari sumbernya. Contohnya, mendukung pendapat ini, Kristal mengatakan bahwa, tanda kutip, tujuan penerjemahan adalah memberikan padanan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, tutup kutip. Lalu yang kedua itu kutipan tak langsung. Nah, kutipan tak langsung ini kalimat yang diambil dari pernyataan orang lain, namun dirangkai menggunakan kata-kata sendiri. Contohnya, penerjemahan memiliki tujuan, yaitu memberikan makna yang sepadan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Adalah pengertian perujukan. Apa sih pengertian perujukan itu? Nah, teman-teman bisa membaca sekaligus mendengarkan apa yang saya jelaskan. Nah, pengertian dari rujukan adalah praktik mengidentifikasi sumber-sumber yang digunakan dalam karya mereka dan mencantumkan sumber-sumber informasi yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Sumber informasi yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah seperti makalah, esai, tesis atau artikel, nama penulis, judul, tahun penerbitan, dan detail lainnya yang memungkinkan pembaca untuk menemukan dan memverifikasi sumber. Jadi pembaca itu bisa melihat di daftar rujukan buku, biasanya ada di paling belakang tuh. Nah, bisa contohnya itu dari Janik, Jules and Robert E. Paul, Mangifera Indica, The Encyclopedia of Fruit and Nuts, Wellingford, KB, 2008, 15-19, Google Books Web, 10 Oktober 2022. Nah, di situ tuh jadi para pembaca bisa melihat sumbernya langsung yang sudah benar-benar jelas. Jadi pembaca tuh bisa, kalau pengen meneliti lebih dalam, itu bisa melihat dari sumbernya langsung. Jadi itu tidak ada plagiarisme sebagai penulis. Jadi penulisnya itu benar-benar melihat dari sumber tersebut sebagai referensi dan membuat artikel berdasarkan sumber yang terpercaya. Jadi pembaca tuh bisa tahu dari mana orang tersebut atau penulis tersebut mendapatkan referensi. Jadi bisa meneliti lebih dalam lagi. Nah, lalu yang kedua itu ada fungsi dari perujukan. Sebenarnya fungsi perujukan tuh ada banyak ya, tapi di sini saya menerangkan salah satunya, yaitu memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk cari sumber informasi dalam daftar rujukan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kalimat rujukan itu, kalimat atau daftar rujukan itu bisa mencegah dari plagiarisme dan menghormati hak cipta sebagai penulis yang sebelumnya dan sebagai referensi penulis yang di awal. Lalu ada juga fungsi lainnya, yaitu seperti yang saya katakan tadi, mencegah plagiarisme, lalu menghormati hak cipta, lalu memfasilitasi pemahaman. Nah, mencegah plagiarisme dengan merujuk sumber dengan benar, penulis menghindari plagiarisme, yaitu menggunakan materi orang lain tanpa memberi kredit atau izin. Nah, jadi dia tuh menaruh kredit atau sumber yang terpercaya tadi yang saya contohkan yang di awal. Lalu menghormati hak cipta dengan cara
memberi kredit atau pekerjaan dari hasil mereka. Nah, lalu yang ketiga ada memfasilitasi pemahaman. Dengan merujuk sumber-sumber yang relevan, pembaca dapat merujuk kembali ke sumber-sumber asli untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang dibahas dalam karya tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu bisa memberikan kredibilitas kepada karya tulis atau peneliti dengan menunjukkan bahwa informasi yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan diakui. Nah, terima kasih. Bentuk-bentuk rujukan referencing dan contohnya. Untuk definisi rujukan referencing sendiri adalah proses mengacu pada sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Ini adalah cara untuk memberikan kredit kepada penulis atau sumber asli yang digunakan dalam tulisan dengan cara yang jelas dan teratur. Referencing ini penting dalam dunia akademik dan penulisan. Karena yang pertama yaitu menghindari plagiarisme. Rujukan membantu mencegah plagiarisme, yaitu tindakan mengklaim pekerjaan atau ide orang lain sebagai milik Anda sendiri dengan merujuk dengan yang benar, menunjukkan bahwa Anda menghormati hak cipta dan intelektual orang lain. Terus yang kedua yaitu validasi dan kepercayaan. Rujukan mendukung argumen atau pernyataan dengan menyediakan bukti yang mendukung. Ini memperkuat kredibilitas tulisan Anda dan membantu pembaca atau penilai Anda untuk mengevaluasi keabsahan informasi yang disampaikan. Terus yang ketiga yaitu reproduksi penelitian. Rujukan yang tepat memungkinkan orang lain untuk menemukan dan memeriksa sumber yang sama digunakan dalam penelitian atau tulisan, penting dalam dunia penelitian ilmiah. Terus untuk yang keempat, mengikuti konvensi dan gaya penulisan. Seperti contoh-contohnya itu HPA, MLA, Chicago. Rujukan dapat mencakup baku, artikel jurnal, situs web, sumber elektronik, wawancara, dan berbagai jenis sumber lainnya. Setiap gaya penulisan memiliki aturan yang berbeda untuk merujuk sumber-sumber ini, sehingga penting untuk memahami pedoman yang sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan dan mengikuti mereka dengan cermat dalam penulisan. Untuk yang pertama yaitu APA style. Penulis AA, judul buku penerbit, contoh Smith, J. Day, Psikologi Abnormal, Pustaka Abadi. Untuk artikel jurnal, contoh RE 2020, Stres dan Produktivitas Kerja, sebuah kajian meta-analisis jurnal kesehatan mental 25. Untuk yang kedua yaitu MLA Style. MLA Style ini untuk bukunya contohnya yaitu Anderson M, Belajar Bahasa Inggris dengan Cepat, Pustaka Sejahtera 2018. Artikel jurnal contohnya Robert S, Pengaruh Teknologi Terhadap Pendidikan, Jurnal Pendidikan Modern. Untuk yang ketiga yaitu Chicago Style. Untuk bukunya sendiri contohnya itu Brown S, Sejarah Seni Barat, New York, Random House 2005. Untuk artikel jurnalnya contohnya Smith A, Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Laut, Jurnal Ekologi Laut 20 nomor 4. Dan ada lagi yaitu Harvard Style. Harvard Style sendiri untuk bukunya contohnya itu John Spey 2017, Pengantar Statistik Pustaka Ilmu. Dan artikel jurnal contohnya itu Smith R 2021, Peran Teknologi dalam Pendidikan Modern, Jurnal Pendidikan
Dan ada lagi yaitu yang kelima, untuk bukunya sendiri yaitu contohnya Johnson R.F. Psikologi Kognitif Boston MA Press 2020. Artikel jurnalnya contohnya yaitu Smith J. Penerapan Algoritma Kriptografi dalam Keamanan Data, Jurnal Teknologi Informasi. Nah, pasti di sini teman-teman semua masih pada bingung perbedaan antara pengutipan sama perujukan. Nah, di sini ada 3 hal yang berbeda. Yang pertama itu dari segi definisi dan tujuan. Definisi dan tujuan pengutipan sama perujukan itu beda ya teman-teman. Kemudian dari segi isi kontennya juga itu berbeda. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dari pemformatannya. Pemformatan pengutipan sama perujukan itu juga beda. Nah, langsung aja yang pertama itu dari segi definisi dan tujuan. Kalau pengutipan itu pencantuman sumber informasi dalam teks dokumen biasanya memasukkan nama penulis dan tahun publikasi dalam tanda kurung atau dengan menggunakan catatan akhir, kayak catatan kaki di bawah gitu. Nah, kutipan ini sering digunakan untuk bertujuan untuk mendukung argumen atau klaim karya ilmiah gitu. Selanjutnya, kalau perujukan atau referencing itu penyajian daftar lengkap mirip daftar pustaka. Biasanya itu ada di bagian akhir dokumen dari semua sumber yang disebutkan. Kalau tujuan dari perujukan itu untuk memberikan kepada para pembaca atau para peneliti mengenai sebuah catatan yang komprehensif dan akurat mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam dokumen, dalam karya ilmiah kita. Nah, sehingga mereka, para pembaca atau peneliti tersebut dapat mengidentifikasi dan memverifikasi materi yang disebutkan, dan memungkinkan juga para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan karya tersebut dengan menggunakan sumber-sumber yang sama. Oke, itu yang pertama ya, perbedaan pengutipan dan perujukan dari segi definisi dan tujuan. Yang kedua itu dari segi konten. Kalau kutipan itu biasanya mencakup nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman materi sumber. Dan di beberapa situasi juga itu ada informasi tambahan seperti judul karya atau nama penerbit. Kemudian kalau perujukan itu biasanya berisi informasi yang lebih rinci tentang sumber. Jadi setiap entry dalam daftar referensi itu mencakup nama pengarang, judul karya, penerbit, dan tanggal penerbitan. Juga ada informasi lainnya yang relevan kayak edisi, volume, atau nomor halaman. Itu tadi dari segi konten. Kemudian yang terakhir ini dari segi pemformatan. Nah, pemformatan antara kutipan sama perujukan itu beda, tata letaknya juga beda. Kalau kutipan itu memiliki beberapa bentuk pada gaya kutipan yang biasanya digunakan itu dapat diformat dalam tanda kurung, catatan kaki yang saya sebutkan di awal tadi, atau juga catatan akhir. Nah, untuk penempatannya, tata letak pengutipan ini itu bervariasi berdasarkan gaya kutipan, jadi beda-beda variasi, beda-beda formatan dan tata letak. Kemudian kalau perujukan itu biasanya diletakkan di akhir dokumen di halaman yang berbeda dan disusun menurut abjad nama belakang pengarang. Nah, kalau nggak ada nama pengarangnya itu biasanya disusun menurut berdasarkan kata pertama dari judul sumber tersebut. Nah, itu tadi perbedaan antara pengutipan sama perujukan. Jadi ada dari 3 segi utama, yaitu definisi dan tujuan, kemudian isi kontennya, dan yang ketiga terakhir adalah pemformatannya. Nah, itu saja, semoga
apa yang saya presentasikan, apa yang saya jelaskan bisa membuat teman-teman nggak bingung lagi perbedaan antara pengutipan sama perujukan.